Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin yang sangat tampan ini. Waduh, memuji diri sendiri nih mah ya. Oke, kali ini admin bakal ngelanjutin di part kedua dari Mikadono. Wah, ange coro. Gimana nih keseruan Ju yang menghadapi tiga para saudarinya? Oh, saudari Mikadono. Apakah semakin keren atau malah semakin menurun? Dan tanpa banyak bacot dah, langsung aja kita ke alur ceritanya. Dan mari kita katakan bersama. Walah cici mantap. Semenjak itu, para saudari Mikadono tuh akhirnya lebih akur bro. Dan itu membuat Ju merasa senang dan akan memasak makanan enak sesuai janjinya. Akan tetapi saat di rumah, Yu tuh melihat ada Tuan Mikadono dan panggil aja dia Mika bro. Di sini auranya tuh tegang banget di hadapan Mika. Bahkan Yu juga bingung kenapa keadaan ini jadi begini. Saudari ini tuh udah kayak robot gitu bro ya. Mika di sini tuh butuh pencapaian anak-anaknya. Dan setelah selesai, Mika tuh mau pamit, tapi Yu ngajak buat makan bersama. Bahkan Mika tahu kalau mereka tuh habis pergi ke festival dan bilang apakah Yu mencoba buat menghambat perkembangan anak-anaknya. Mika juga udah nyelidiki kalau Yu tuh tidak memiliki bakat apapun. Dan bagi Mika, orang yang tidak berbakat itu tidaklah penting. Tapi para saudari menghentikannya dengan bilang kalau Yu tuh sangat membantu mereka agar bisa lebih fokus dalam mengasah bakat mereka. Awalnya Mika ngira mereka tuh nggak bakal akrab nih sama anaknya Ayase atau Yu. Tapi mereka bilang kalau mereka tuh akrab banget dengan Yu. Mika akan mempertahankan Yu. Tapi mereka dilarang buat pergi ke festival karena mereka tuh bukan anak-anak kecil lagi. Dan keluarga Mikadono tidak butuh keakraban dunia. Yang dibutuhkan keluarga Mikadono itu adalah pencapaian atau orang lain tidak boleh di atas mereka. Kejadian itu membuat hubungan antar Yu tuh mulai meregang lagi. Bahkan Niko Kazuki tidak pulang buat makan malam. Dan Miwa mulai kangen nih dengan manisan buatan Yu. Bahkan selama jalan juga hilang. Tapi di sekolah para saudari itu juga terkejut bro. Karena ternyata Yu tuh membawain mereka bekal buat makan siang. Hal itu membuat para saudari itu tersipu dan senang karena dapat makanan buatan Yu. Hingga saat malam hari para saudari ini bicara nih sama Yu kalau Yu tuh akan menjadi asisten mereka agar di mana mereka tuh bisa dapat lebih berprestasi dan Yu tidak akan didepak dari rumah ini. Tentu aja Yu tuh senang dan nyanggep kalau mereka ini adalah keluarga. Dan singkat cerita, keesokan harinya saat mau pergi latihan, tak lupa Yu pun memberikan bekal nih dan mengucapkan selamat jalan. Yang membuat itu sangat berarti bagi mereka bertiga. Lanjut di tempat latihan pertunjukan, Kazuki di ruang ganti ya kan. Kazuki ini mencoba wig rambut panjang, tapi ada orang masuk dan buru-buru langsung dilepas datu wignya. Di sisi lain, Niko juga mendapatkan telepon dari seniornya nih. Di sisi lain, Niko tuh juga mendapatkan telepon nih dari seniornya dan sangat senang. Dan di sisi Miwa juga sedang berlatih bermain shogi. Pelatihnya tuh juga tanya, apakah Miwa tuh udah memilih mau mengambil jalan yang mana. Para saudari ini juga ragu dan juga bimbang dengan jalan apa yang akan mereka mau ambil. Harapan semua orang, ayahnya mereka tuh terlalu berat bagi mereka bertiga. Harapannya atau malah mereka bertiga yang akan runtuh terlebih dahulu. Oke lanjut dan singkat cerita saat sampai di rumah. Ngapain tong? Membuat udon mbak. Saatnya nak nginjek. Ini orang malah jatuh dah ya. Tapi karena mereka juga udah pulang cepet. Jadi mereka pun akan makan malam bersama. Di meja makan mereka tuh juga memikirkan nih tentang kewajiban keluarga Mikadono. Yang dimana harus lebih menonjol dari siapapun. Dan singkatnya saat udah selesai makan, Kazuki itu juga membantu Yum untuk mencuci piring agar dapat meningkatkan sisi feminimnya. Mengaruh cuci piring mah. Agak sih bang, emang Kazuki aja yang modus ini ternyata. Ternyata Kazuki itu sedang cemas bro akan sesuatu yang belum pernah dia perankan sama Kazuki. Yu bilang tenang aja, Yu tuh juga sering kok melakukan kesalahan. Buktinya tangannya tuh selalu kena hancaplas atau perban. Ya walaupun hidup Yu tuh sial, tapi admin anggap kalau Yu tuh hidupnya tuh beruntung. Karena apa? Karena sebuah piring jatuh dan inilah kejadiannya. 鼻血がちょっと
Yang pada akhirnya Yu pun meminta maaf atas perbuatannya tadi. Tapi bagi Kazuki itu tidak masalah dan nganggep itu sebagai kecelakaan. Walaupun Kazuki bilang seperti itu di hari selanjutnya saat mau lihat ramalan cuaca, beritanya tuh ngawur dong dengan bilang sinetron ciuman pertama. Bahkan saat santai Miwa tuh bilang kalau jelinya itu lembut seperti bibir. Aduh bahaya juga ya Rek, ya. Jelas itu membuat Kazuki itu tersipu dan frustasi kan. Lalu masuk ke dalam kamar. Yu pun datang nih dan meminta maaf buat kemarin dan bilang kalau kemarin anggap aja tuh tidak pernah terjadi. Tapi apa yang diomongkan Yu tuh tidak ada benarnya bro bagi Kazuki. Dia tuh harus fokus pada tujuannya yang dimana Mika minta buat Kazuki mengambil peran sebagai perempuan. Tapi bagi Kazuki yang udah biasa mengambil peran cowok atau pangeran, itu membuat Kazuki bingung bro dan mengacaukan latihannya. Hingga saat di rumah Kazuki tuh bertanya nih ke Yu, apakah di hari Minggu Yu kosong? Jika kosong, Kazuki akan mengajak Yu buat berkencan. Ikut-ikut mulu dah. Mendengar itu, Yu pun sedikit shock nih. Kenapa? Tiba-tiba para saudari yang melihat dan mendengar itu terkejut. Hah? Kencan? Kencan itu kan yang pergi berdua itu? Iya, iya. Ternyata kenapa Kazuki mau kencan ya kan? Karena Kazuki tuh mau mengikuti audisi buat memerankan perempuan. Ya Kazuki mau berlatih nih menjadi seorang perempuan bro. Hingga saat makan malam suasananya tuh kayak mencekam banget bro ya. Yuk kira mereka berdua tuh ada pertandingan yang sangat penting. Oke, kita skip aja bro ya saat mereka pergi kencan di hari Minggu. Di sini Yu tuh menunggu Kazuki datang dan tentu aja dua tikus ini tuh juga ikut walaupun harus bersembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan. Itu Miwa sama Neko bang, bukan tikus-tikus. Apalagi pakainya udah kawaii gini bro, masa dihina kayak gitu gue gak terima sih. Hujat. Janganlah nanti gue agak dapat gaji guys, jangan. Walaupun gue gini-gini juga digaji anjing. Kapan ya bayar ya? Oke, lanjut aja. Saat Kazuki udah datang, mereka pun terkejut nih. Karena di sini Kazuki memakai wig rambut panjang yang membuat Kazuki itu sangat imut atau mempesona. Anjay, ngagetin banget. Kita lanjut saat kencan pertama ya kan. Mereka pun pergi nih ke akuarium untuk melihat lumba-lumba. Akan tetapi Kazuki malah mendalami peran sebagai seorang pangeran. Bahkan saat lumba-lumba menyiram air, malah Kazuki dong yang melindungi Yu. Mas, pacarmu keren banget. Buat aku aja. Enak aja punya aku ini, main ambil-ambil aja kau ini, shot. Lanjut aja. Awalnya Yu mau membuat kencan yang terbaik, tapi mereka semuanya tuh malah terbalik bro. Ini gimana ya kan? Kazuki mau mendalami peran jadi cewek, malah jadi cowok mulu dah. Sat. Lanjut aja. Saat Yu izin buat ke kamar mandi bentar. Di sini Kazuki tuh malah diganggu nih sama Ka yang ngajak buat menjadi model karena menarik. Tapi untungnya ada Babang Yu yang udah kembali. Tapi Kani tetap ngotot aja nih mau membawa Kazuki ya kan. Tapi di sini Yu tuh dengan beraninya bilang kalau dia akan menikahi Kazuki bro ya. Kekanak-kanakan banget nih orang sat. Tapi keseriusan itu membuat Ka mundur dan membuat atmosfer yang sangat bagus buat kencan yang sukses. Oke, kita skip aja nih, lanjut aja saat mereka menonton film yang dimana peran utamanya itu adalah wanita. Ya, dimana itu adalah diperankan sama senior Kazuki di teater yang dimana dia tuh dulunya sering memerankan pria ya bro ya, dan sekarang malah jadi cewek. Maksudnya dia tuh seorang cewek tapi yang selalu meranin pria di teater, dan sekarang dapat job nih ya kan, filmnya itu menjadi wanita itu. Oke mantap, lanjut. Tapi film itu buruk sekali, bahkan mendapatkan kritik tentang pemeran wanitanya yang sangat kurang. Ya hal ini juga mempengaruhi atmosfer dalam kencan bro. Apakah Yu bisa mengembalikan keadaan dengan tujuan terakhirnya? Yu pun mengajak Kazuki nih buat pergi ke suatu tempat yang dimana itu adalah biang lala bro. Bagi dua orang ini naik biang lala itu adalah hal yang clash banget. Hingga ada orang yang bilang nih kalau mereka sampai di puncak bisa aja loh menyatakan cintanya, dan itu 100% akan diterima. Mantap. Hal itu membuat Nico, Miwa, dan Kazuki terkejut. Tapi Yu pun langsung ngajak Kazuki nih buat masuk ke dalam. Di dalam Kazuki juga berpikir apa dia tuh bisa lolos audisi menjadi peran perempuan. Mikadono Kazuki seorang perempuan yang tinggi, tidak suka rambut panjang. Dengan tinggi itu dia menjadi model, dan saat usia 6 tahun dia direkrut sama teaternya. Hingga di mana bakat dia
telah berkembang. Yang awalnya itu kesukaan Kazuki malah menjadi kewajiban bagi Kazuki untuk mendapatkan harapan dari penggemar maupun ayahnya. Orang yang tidak bisa seperti bintang yang tidak memiliki sinar dan akan membuat semua orang kecewa pada Kazuki. Kazuki berpikir kalau lebih baik untuk tidak mengambil peran audisi perempuan agar dirinya tuh tidak pernah gagal. Dan kita lanjut dulu ke Kencan ya kan, yang ternyata Yu tuh takut ketinggian gitu bro ya. Kazuki bilang kalau gitu nggak usah naik lah, tapi Yu ingin memberikan Kencan yang terbaik. Hingga Yu bilang kalau dia tuh akan membantu Kazuki buat bisa memerankan seorang cewek. Menurut Kazuki, Yu adalah orang yang gagal, tapi Yu bisa selalu ceria walaupun dia gagal. Yu menjawab, walaupun gagal, pasti ada yang bisa diambil kok dari ketidakmampuan itu. Yang menunjukkan foto Kazuki yang sengaja diambil nih sama Yu. Yang dimana di sini Kazuki itu yang sedang tidak memikirkan tentang perannya. Itu menjadi sangat imut atau kawaii. Di sini Yu bilang semua orang tuh akan menjauh nih saat kita gagal. Itu benar, tapi pasti ada orang yang menyadari nih betapa kerennya saat mereka setelah itu. Yu juga pesan, di sini Yu juga berpesan nih buat melakukan yang terbaik buat audisinya. Bahkan saat turun mereka berdua tuh begitu sumringah banget nih. Dan saat jalan pulang Kazuki juga sadar kalau dia tuh hanya memerankan tokoh pria pada dirinya. Dirinya yang asli tuh ya perempuan yang sangat santai. Walaupun ada orang yang tidak suka, Kazuki akan menjalaninya. Yu menambahkan kalau dalam kesulitan ingat saja diriku. Nyuruh banget nih bocah. Kazuki berbalik dan berbisik ke arah Yu. Kalau siuman kemarin adalah yang pertama bagi Kazuki. Jadi Kazuki tidak mungkin melupakannya. Kita tadi ngomong apa? Ngomong apa? Singkat cerita, pagi-pagi mereka berdua tuh sedang sibuk belajar karena akan ada ujian yang tiba. Tapi tiba-tiba, maling, maling, jangan teriak maling. Tunggu kau maling. Maling, maling, tunggu kau maling. Bejir, lambat banget kayak siput, mas. Tapi tenang aja, ada Neng Niko ya kan, walaupun Yu lambat. Tapi Niko tuh langsung aja menghantam penjahat dan tumbang. Ya, walaupun luka Niko diobati sama Yu, tapi penjahatnya tuh malah lari bro. Tapi tenang, ada mas-mas satu ini nih yang langsung menendangnya. Dan kenalin, dia adalah Takumi Hayato. Kita panggil Ayah Haya. Dia adalah andalan sekolah Iwayama, yang dimana itu adalah sekolah berprestasi dalam bidang karate tingkat SMA. Di sini Mikadono saudara juga kenali dengan Hayato, yang dimana Haya kesini tuh buat menjemput Niko bro. Apa maksudnya ini? Menjemput apa ini? Pacar aja, jemput-jemputan. Rano. Seneng men juga uang. Lanjut aja saat latihan di Jojo SMA Iwayama nih ternyata akan ikut latihan dengan SMA dari Niko, yang dimana selama 2 minggu Haya nih terkenal banget jagonya dan juga ketampanannya. Bahkan saat latih tanding dengan Niko terlihat dah tuh perbedaan antara Niko dan juga Haya, yang kalah Yu menghentikan pertandingan itu. Kita pun juga dibawa nih ke masa lalu saat Haya dan Niko masih dalam satu dojo. Saat baru pertama kali masuk dojo, Niko tuh berhasil mengalahkan anak laki-laki yang lama dengan mudah. Yang itu membuat Niko dibully dan berakhir diselamatkan sama Haya. Dan karena itulah Niko nganggep kalau Haya tuh seorang pahlawan baginya. Dan kembali ke dojo, Haya nih punya tujuan lain nih. Yang ternyata Haya kemari mau mengajak Niko buat bergabung ke SMA Iwayama. Agar dimana Niko tuh bisa mengembangkan bakatnya. Haya bahkan udah minta persetujuan dari Mika. Niko di sini ragu bro buat menerima ajakan Haya. Haya juga bilang kalau di sekolah ini Niko tuh tidak bisa berkembang karena hanya melatih anak-anak di bawah Niko. Jika di Iwayama, Haya yang akan melatih Niko bro, dan akan mendapatkan plus lah intinya ya. Bahkan saat pulang Niko tuh juga berpikir pasti saat dulu Niko akan menerimanya tanpa ragu. Tapi sekarang Niko tuh harus berpikir dulu bro. Bahkan teman-teman dojo juga bilang mereka tuh tidak mau nih berpisah sama Niko. Tapi kalau itu demi kebaikan Niko, mereka tidak apa-apa kalau ditinggal sama Niko. Bahkan saat makan malam, Kazuki tuh ngizinin Niko buat pakai sambonya yang mahal. Bahkan Miwa juga memberikan sedikit makanannya. Sampai di sini Yu bilang kalau sebenarnya bukan hanya anak dojo aja nih yang tidak mau Niko pergi.
Bahkan para saudarinya tuh juga tidak mau Niko buat pergi bro. Niko juga berpikir nih, kalau semuanya berpikir kayak gitu, lalu bagaimana dengan Yu? Apakah Yu berpikiran sama dengan semuanya? Hingga pada akhirnya besok Niko bilang kalau dia tuh tidak akan ikut sama Haya bro. Di sini Haya tuh nggak terima kalau Niko tuh nolak. Yang pada akhirnya Yu keluar dari tempat persembunyiannya dan menantang duel si Haya. Yang dimana yang kalah tidak boleh mengganggu lagi. Lagian Haya bilang kalau di sekolah itu tidak ada yang lebih kuat dari dirinya. Awalnya Niko tuh menolak usulan ini ya karena Haya tuh adalah juara beruntun karate bro. Masa Yu yang sederhana tuh bisa gitu bro ya. Tapi yang pada akhirnya Niko setuju dan Haya juga menantikan nih pertandingan mereka. Karena Yu adalah anak dari Ayase Subaru. Mereka akan bertanding di hari terakhir latihan. Dan singkat cerita Yu tuh juga dilatih nih sama Niko. Tapi tetap aja YouTube tidak bisa berbuat banyak ya kan dan hanya bisa dilatih dikit-dikit aja. Tapi walaupun begini YouTube udah bilang dia memang tidak berbakat. Tapi dia tuh mau itu menjadikan alasan buat tidak membantu Niko. Apalagi Yu masih ingin tetap bersama Niko dan yang lainnya. Yu juga memajukan Niko nih. Kenapa Niko malah menolak tawaran Haya? Niko bilang kalau dia tuh sangat suka mendengar selama jalan dari mulut Yu. Bahkan ingin lebih lama bersama dengan para saudarinya. Hal itu juga terdengar nih sama Kazuki dan juga Miwa bro. Di sini mereka berdua juga akan mendukung Niko dan juga Yu. Tapi tenang ya bro ya, dalam keinian Yu tuh Yu juga ada surat tantangan ya kan, terselipkan sebuah syarat di dalam surat tantangan yang dimana yaitu tidak boleh menggunakan tangan dan kaki dominannya. Ini kayak nggak punya harga diri emangnya anak ya. Bodoh lah. Yang penting menang dulu ya. Mantap masku. Oke lanjut, saat pulang latihan pagi mereka berdua nih lagi masak. Tapi bukannya berhasil, hehe, hangus dong tuh masakan udah kayak areng ya baba. Yang pada akhirnya membuat Miwa sama Kazuki jadi murung. Tapi pada akhirnya Yuto juga membujuk lagi ya kan dan akan mengajari mereka buat memasak. Awalnya mereka gengsi buat diajarin sama Yu, tapi pada akhirnya ya udahlah buat aja lah bro ya. Dan berkat bantuan Yu mereka tuh bisa membuat makanan kesukaan Niko yang membuat Niko tambah semangat. Tapi hal itu dilakukan buat Kazuki sama Miwa, membuat Niko sedikit kesal bro karena mau menyuapi Yu ya kan. Yang ini tuh bukan tanpa alasan ya kan, karena tangan Yu tuh lemah. Jadi buat makan aja kagak bisa. Jadi ya udah disuapin. Bahkan tidak sampai di sini saja. Latihan Miwa sama Kazuki juga menyiapkan handuk, bahkan lemon madu yang membuat Niko kesal melihat itu. Oke, kita lanjut aja nih ke 2 hari sebelum pertandingan. Di sini Niko tuh bertemu nih sama Haya yang dimana Haya bilang kalau sekarang Niko tuh udah mulai melemah. Tapi bukan soal karate, melainkan hati Niko yang udah melemah dan mulai mengandalkan orang lain. Tapi Haya memastikan kalau dia akan mengalahkan Yu dan bisa menarik Niko ke dalam Iwayama. Di rumah ya kan, Niko tuh terus kepikiran nih sama perkataan Haya. Niko meminta maaf nih kepada Yu karena telah melibatkan Yu dalam masalah yang dimana Niko melemah dulu. Itu dituntut buat menjadi kuat dan tidak boleh menjadi wanita yang feminim. Tapi bagi Yu tidak begitu. Karena Ayu tuh merasa kalau sisi feminim Niko ada ya kan, walaupun tidak dominan. Menyukai hal modis, disiplin, menyukai bunga, itu seperti melihat sisi baru Niko yang sangat kuat. Yu juga menambahkan nih kalau sisi yang baru itu juga berasal dari Niko sendiri. Jadi bukan masalah nih cocok atau enggaknya bagi Niko. Mendengar itu Niko pun menjadi salting dan Salting mbak. Tapi nggak dipukul juga dong. Untung bukan gua. Cakep gua hilang nanti. pede mah, pede banget kau bilang kayak gitu. Lanjut. Singkat cerita, hari pertandingan pun udah dimulai. Di dojo sekolah ya kan, Yu tuh ngasih 2 syarat lagi nih, yang dimana harus lawan Yu dan juga Niko. Ya, ini adalah cara Yu buat bisa mempertahankan Niko. Semua orang juga bilang, kalau Yu tuh sangatlah licik banget. Bodoh, yang penting waifu gua aman, be. Saat Yu bersiap, dia bilang kalau dia tuh akan membuat Haya sedikit kelelahan dan membuat Niko bisa mudah mengalahkan Haya. Dan di sini Niko pun menggenggam tangan Nu yang gemetaran dan bilang, "Jangan takut." Dan pada akhirnya pertandingan pertama pun dimulai. Tapi mau diharapkan apa dari Yu ya kan? Yang tiba-tiba ya udah langsung KO aja. Dan tenang aja, walaupun Yu udah KO ya kan masih ada tokoh utama, yaitu adalah Niko. Niko bilang, "Tenang, serahkan semuanya pada aku." Walaupun Niko ketakutan menghadapi Haya, tapi dengan satu ucapan ini,
いってらっしゃい。 Nico pun kembali bersemangat dan siap buat melawan Haya. Saat dimulai, Nico pun menyerang dengan cepat. Tapi Haya dari tadi tuh cuman menangkis saja dan tidak menyerang. Seolah berkata kalau dia tuh tahu semua serangan Nico. Hingga saat Haya menyerang dan dia pun mendapatkan 2 poin. Dan jika Nico kalah 1 poin lagi, Nico tuh akan kalah. Nico memang cepat. Tapi Nico tuh menggunakan gaya murni ortodok dan itu tuh bisa banget mudah dibaca sama Haya. Saat Nico mau menyerah, ada suatu keajaiban, yaitu adalah ニコさん行きますよ皆さん、頑張ってください。 ya setelah dapat semangat dari Yu dan teman-teman, Nico sadar kalau dirinya tuh bukan hanya satu. Nico tersenyum dan menyerang Haya dengan melakukan tipuan dan berhasil, bahkan bisa mendapatkan tendangan. Semuanya terkejut karena baru ini bro, Nico tuh menggunakan gaya baru di pertandingan. Bahkan Haya berkata kalau ini bukanlah Nico yang dia kenal. Ais bacot, makan nih kaki. Tendangan terakhir itu membuat Nico menang dan bersyukur. Hingga Yu pun mengucapkan selamat datang. Dan Nico meneteskan air matanya dan bersandar ke bahu Yu. おかえりなさい。うるせえ。 Oke guys, mungkin itu dulu untuk Mikado no wa Angechoro part kedua ya. Gimana? Babang Yu sangat pintar kan? Iya, pintar untuk membohongi. Ya walaupun Yu licik tuh sebenarnya dia tuh mau melakukan sesuatu lah ya. Ya udahlah, intinya itu aja untuk poin yang ke part kedua ini. Dan sampai jumpa di part ketiga ya kan. Kayak biasa, oke, gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya gua semuanya. Oke, bye bye. Maya kali, Mbak. Ya udahlah, gua pamit undur diri yang paling tampan dulu, dan jangan lupa buat di like dan di subscribe agar kita bisa berkenalan. Ya kalau nggak kenal, ya udah disayang aja nggak sih? Mantap. Bye bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.